syuting masih ngeliatin monitor kecil segini. Kemahan. Untuk audio aja kamu butuh headphone yang bagus atau speaker yang gede kan. Terus kenapa kalau syuting kamu rela pakai monitor yang kecil? Kita akan bahas di Good News episode kali ini. Fieldworth LUT 6S atau LUT 6S. Ini adalah on-camera monitor yang biasa dipakai buat bisa di atas kamera kayak gini, bisa juga kamu sebagai fokus puller atau fokus asisten atau kamera asisten gitu ya. Nah, aku akan bahas monitor yang harganya cukup murah dengan spesifikasi yang bagus banget menurutku ya. Yang pertama, dia adalah monitor dengan kecerahan 2600 nits. Itu hampir 5 kali dari monitorku Fieldworth F5 Pro yang pernah aku bahas di episode Good News sebelumnya. Jadi dia punya kecerahan yang bahkan kita syuting di bawah sinar matahari terik pun dia tetap bisa kelihatan gambarnya gitu. Sebelumnya aku suka banget pakai Fieldworth F5 Pro karena dia compact 5 inch. Terus dia bisa dibonceng di belakangnya itu pakai dummy battery yang kita bisa pasang di wireless video sender. Cuman kelemahannya adalah kalau kita syuting di tengah hari bolong, dia hanya punya 500 nits di full brightness-nya dia. Nah, pakai monitor LUT 6S ini kita bisa backlight-nya itu 5 kali lipat dari si Fieldworth F5 Pro. Jadi dia bisa 2600 nits. Itu cerah banget kalau kita mau pakai syuting di tengah siang bolong. Tapi ya sebenarnya LUT 6S ini nggak bisa dibandingin head to head sama F5 Pro karena dia punya kemampuan sendiri-sendiri. Kalau kita di F5 Pro dia punya accessibility ke wireless video sender yang nggak harus pakai baterai lagi. Tapi kalau di sini kita punya LUT, nanti akan aku bahas. Terus dia ada internal fan, jadi bisa lebih bisa menghalau panas karena dia bright banget, dia cerah banget, jadi ada resiko overheat. Terus dia juga ada SDI. Oke, kita bahas satu persatu dari mulai tombol-tombol yang ada di sini. Di atas ini kita punya tombol menu sekaligus jadi power, sekaligus jadi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan touchscreen. Ya, monitor ini touchscreen sama seperti F5 Pro. Terus kita punya jog dial di atas ini buat ganti-ganti brightness. Kita bisa juga buat shortcut ke menu yang biasa kita akses ya, yang paling cepat kita akses. Terus di samping sini dia punya quarter thread gitu. Di bawahnya juga ada quarter thread. Sorry, aku syuting lagi di luar ruangan karena mengikuti anjuran PPKM. Kita nggak boleh di dalam ruangan terlalu berkerumun, jadi kita ada di luar ruangan. Terus di bawahnya ada DC input 12 volt dan DC output 8,4 volt. Jadi buat teman-teman yang mau pakai wireless video sender, yang mau ditaruh di rig-nya dan nggak mau pakai baterai lagi, bisa pakai jumper dari 8,4 volt ini untuk masuk ke wireless video sender. Masuk ke kamera juga bisa karena mostly kamera adalah powernya di 8,4 volt dia mau. Dia powernya tetap pakai Sony NP-F battery. Terus kayak tadi aku bilang dia ada power outnya, DC outnya gitu. Kita bisa pakai buat ke kamera atau ke wireless video sender. Itu bisa dari baterai ataupun dari listrik dari 12 volt. Dan di bawahnya dia juga ada slot SD card. Ini bukan buat ngerekam, tapi slot SD card ini buat dia ngeload LUT. Nah, jadi kalau kamu punya LUT favorit, kita bisa load di sini. Sebenarnya apa sih LUT itu? LUT itu adalah lookup table. Jadi kalau teman-teman syuting menggunakan log profile, itu kadang-kadang kan kita nebak-nebak tuh buat exposure-nya, set exposure atau meteringnya kita agak nebak-nebak karena gambarnya terlalu flat. Nah, di beberapa kamera itu sudah ada built-in log profile assist. Jadi teman-teman bisa nyalain assist-nya. Kita bisa ngerekam nih. Looks-nya Rec 709 standar, tapi yang direkam adalah log profile. Di kameraku sih bisa seperti itu, tapi mungkin ada di beberapa kamera lain itu yang nggak bisa menggunakan built-in LUT assist, jadi kita butuh monitor yang bisa kita kasih LUT. Nah, di Fieldworth LUT 6S ini dia sudah ada beberapa preset untuk
LUT ya, itu dia ada untuk Rec 709 di S-Lock, di V-Lock, sama di Canon Lock gitu, DC-Lock kalau nggak salah ya. Jadi buat kamera-kamera yang terbiasa buat shooting lock kayak Sony, Panasonic, terus Canon, itu dia sudah kompatibel, sudah ada locknya. Jadi kamu bisa shooting di V-Lock, di S-Lock, di C-Lock, tapi tetap kita preview di monitor itu Rec 709 standar. Nah, kalau kamu punya LUT favorit kamu bisa LUT-nya itu ke monitor ini via SD card. Jadi di bawah ini ada port SD card, itu kita bisa LUT. Kamu misalnya punya LUT favorit ya, asalkan extensionnya .cube dia pasti mau. Nah, Feelworld LUT 6S ini dia punya beberapa fitur basic ya. Kalau kita lihat di sini ada focus assist, zebra, monochrome, false color. Nah, yang paling aku suka itu adalah dia punya frame marker, itu kita bisa set yang paling sering kita pakai itu 235:1, dan dia langsung ngasih frame marker hitam-hitam di atasnya gitu. Jadi, dan ini bisa di set ya, hitam-hitamnya ini bisa di set berapa persen kita mau velocity dari frame markernya ini. Ini enak banget buat kita bisa syuting langsung framing di 235:1. Jadi nggak dikira-kira lagi, apalagi beberapa kamera juga nggak ada fitur markernya kan. Jadi pakai monitor ini kita langsung bisa syuting, bener-bener kita syuting di 235:1. Terus dia juga punya histogram jelas, flip bisa jelas, komplit lah. Ini fiturnya buat standar monitor di harga 5 jutaan ya. Kita bisa setting juga contrast, saturation, brightness-nya. Terus di sini kita juga bisa ada RGB histogram, audiometer, color palette, waves. Nah, ini aku nyalain. Nah, bisa kayak gini. Terlalu cerah gak sih? Gitulah. Sebenarnya kalau buat basic monitor ya, kalau basic monitor kan kita nggak bisa menerka color dari sini ya. Jadi untuk keperluan framing sama fokus aja ini udah lebih dari cukup sih. Nah, untuk naruh di kamera biasanya aku ada dua opsi. Yang pertama aku pakai attachment hot shoe dari Small Rig yang bisa tilt dan swivel dengan tipe produk Small Rig 2346 kalau nggak salah. Nanti aku taruh linknya di bawah. Ini bisa kita tilt dan swivel tanpa harus ngenceng-kendorin si attachment ini gitu. Nah, enaknya itu. Tapi nggak enaknya adalah LUT 6S ini kayaknya nggak cukup kuat untuk kita bisa nahan resistance dari ini nih. Kalau aku tilt gini, jadi ya harus hati-hati. Opsi kedua aku biasa pakai Magic Arm yang kecil, yang bisa dari Small Rig juga itu. Cuman kekurangannya kalau pakai itu, kalau kita mau naik turunin atau mau tilt up tilt down si monitornya, kita harus dua tangan, nggak bisa satu tangan. Oh ya, monitor ini sudah kompatibel buat 4K. Jadi kalau kamu syuting dengan kamera resolusi 4K, dia langsung bisa nangkap sinyalnya meskipun dia downscale lagi ke 1080. Nah, kadang-kadang kita syuting di 4K tapi kita pakai monitor yang nggak bisa downscale, jadi kita nggak kompatibel atau gambarnya nggak keluar. Nah, di sini jelas aman. Terus, yaitu tadi aku paling suka adalah SDI, karena kalau kita syuting pakai HDMI, kadang-kadang kabelnya kepotong di tengah, itu nggak bisa diselamatin. Tapi kalau kita syuting pakai SDI, mau kepotong di tengah, di samping, kita tinggal sambung aja, dia bisa dipakai lagi. Jadi menurutku monitor ini juga salah satu monitor yang sustainability-nya bakal panjang, karena dia punya port SDI yang tentu tahan sama panas juga ya. Nah, itu tadi udah panjang lebar tentang Feelworld LUT 6S. Kesimpulannya adalah monitor ini cocok buat kamu DP, cinematographer atau videographer yang bisa videographer solo, yang kamu mau framing dengan monitor yang terang banget buat siang hari, atau buat kamu fokus puller atau first assistant camera yang mau fokus pulling yang cerah tentu saja, dan layarnya ukurannya lumayan gede karena dia 6 inch. Feelworld LUT 6S. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kamu juga pakai, atau kamu mau request aku bahas peralatan kamera apalagi. Nanti kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus, dan follow Instagram @huntingpasarid. Sampai ketemu di Good News selanjutnya. Syuting dulu.